Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS 15. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur oleh kemurahan-Mu kembali kami boleh menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, mari kami mohon Roh Kudus tolong kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong, memberikan kami pengertian-pengertian, sehingga kami dapat memahami maksud dan rencana Tuhan melalui renungan yang kami akan dengarkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan renungan kita. Masih tetap di nas yang sama, Roma 5 ayat 1-11. Dan tetap dalam judul atau tema yang sama, special blessing, atau berkat-berkat khusus bagi orang-orang pilihan Tuhan. Dan ini adalah berkat yang ke-12, berkat yang terakhir dari pembacaan kita ini, ya. Berkat yang terakhir atau berkat yang ke-12 yang dialami, yang diterima oleh orang-orang pilihan Allah. Kita baca ayatnya. Roma pasal 5 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih bermusuhan dengan Allah akibat dosa, ya, di sini dikatakan sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan, ya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, ya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Perhatikan, saya baca ini, pasti, ya, perhatikan, pasti akan diselamatkan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kalau bicara hidup itu termasuk nyawanya. 2000 tahun yang lalu kita sudah diselamatkan dari penghukuman terhadap dosa warisan yang kita terima dari Adam. Tetapi di sini kenapa ada kata akan diselamatkan? Pasti akan diselamatkan, ya. Ini keselamatan harga mati yang kita sudah punya boarding pass. Kalau kita mau naik pesawat ada boarding pass, ya. Nah, Roh Kudus itu adalah boarding pass sorga, ya. Dia sudah memeteraikan Efesus 1 ayat 13-14. Roh Kudus itu bagaikan boarding pass. Itu jaminan bahwa kita pasti, entah kita mau bepergian kemana. Kalau tiket duniawi, tiket hilang, kita nggak bisa bepergian. Tapi boarding pass yang dari sorga, bahwa Roh Kudus tidak bisa hilang, ya, tidak bisa hilang. Saudara, keselamatan kita sudah miliki sejak kita terima dia. Tapi realisasi dari keselamatan yang real, yang memang bebas dari dosa, kita belum bebas dari dosa, saudara. Kita akan terima ketika Yesus datang kali yang kedua, ya. Perhatikan, di sini kita bisa melihat berkat yang ke-12 adalah kepastian di dalam Tuhan, bukan bersifat temporer, tapi permanen. Keselamatan kekal yang diberikan. Ya, ada kata kekal. Kata kekal ini sifatnya bukan temporer, ya, periodik, enggak. Kekal, kata kekal itu tidak ada akhirnya. Itu kata kekal, tidak ada akhirnya. Ibarat jalan-jalan yang tidak ada ujungnya. Semua jalan di dunia ada ujungnya, tapi jalan ke surga tidak ada ujungnya. Itulah Yesus. Kekal, tak terbatas. Tidak tahu kapan berakhirnya, dan memang tidak akan ada akhirnya. Itu namanya kekal, tanpa akhir. Nah, jaminan ini, berkat yang ke-12 ini merupakan jaminan kepastian keselamatan kekal. Jaminan kepastian keselamatan kekal. Kita masuk uraian demi uraian, ya. Kita baca sekarang Ibrani 7 ayat 25. Perhatikan, Ibrani 7 ayat 25. Ini jaminan loh.
Berkat yang ke-12 ada, itu jaminan dari Allah. Ya, jaminan keselamatan kekal, bukan temporer, bukan periodik. Ya, keselamatan yang tanpa akhir. Ibrani 7 ayat 25, kita buka. Ya, Ibrani pasal 7 ayat 25 berkata apa? Ibrani pasal 7 ayat 25, perhatikan, saya bacakan. Karena itu, perhatikan, ia sanggup, ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Tidak kurang, sempurna, tidak ada kekurangan. Perhatikan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna sebuah orang. Ya, ya, semua orang apa? Perhatikan. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Semua orang yang telah dipilihnya, dia mampu menjamin keselamatan sempurna. Ya. Dan ayat terakhir bilang apa? Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Pertama, hanya Yesus yang mampu memberikan keselamatan yang sempurna. Satu. Kemudian dikatakan, sebab ia hidup menjadi pengantara. Pengantara. Pengantara itu artinya apa? Dia berada di posisi yang netral. Apabila ada dua orang berseteru, katakanlah, ya, di ruang pengadilan ada kandidat, ya, pesakitan atau orang yang bermasalah, ada lawyer, kuasa hukum. Nah, ini pengantara. Ada hakim. Hakim nanti yang akan memutuskan. Saudara, kenapa ada kata pengantara? Berarti seseorang menghadapi masalah. Saudara, apapun dosa yang kita lakukan setelah kita selamat, tidak mempengaruhi status kita, tidak mempengaruhi keselamatan kita. Dosa apapun yang kita perbuat, sengaja atau tidak, ya karena kelemahan kita, tidak mungkin orang percaya tidak lagi mungkin berbuat dosa. Status kita tetap sebagai orang percaya. Tetapi perilaku kita bukan berarti menghilangkan keselamatan. Kalau begitu, boleh berbuat dosa. Sorry, tidak ada yang bilang ketika kita bertobat, jaminan kekal keselamatan kita miliki. Seenaknya kita berbuat dosa. Tidak ada ayat yang ngomong begitu. Mau bukti? Kita buka. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita buka Roma 6 dulu ya. Kitab Roma pasal 6. Roma pasal 6, kita akan lihat dulu. Perhatikan, saya baca ayat 1 mulai. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Nah, ini waktu Paulus ngomong di hadapan anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah diselamatkan. Paulus bilang, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia Tuhan itu? Ayat 2 bagian A. Sekali-kali tidak ada tanda seru, saudara. Ada tanda seru. Kalau saya khotbah di gereja, saya bisa teriak, sekali-kali tidak. Tapi karena di renungan dan intonasi harus dijaga, ya kan? Sekali-kali Tuhan tidak mengizinkan kita berbuat dosa. Tapi ketika kita berbuat dosa, berperilaku dosa, karena kelemahan kita masih ada dalam daging, itu ada pengantara di sorga. Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Apa tugasnya? Bapa, dia lakukan itu karena kelemahan dia. Kira-kira seperti itu. Dia akan membela kita, saudara. Dia pengantara kita di sorga. Tapi kita nggak boleh berbuat dosa sesukanya. Nggak boleh. Kita maju terus di Ibrani 7 ayat 25 tadi, ya. Ibrani 7 ayat 25. Nah, kita sudah lihat, saudara, ya. Ibrani 7 ayat 25. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Keselamatan yang Tuhan berikan di sini kata sempurna, tidak ada yang kurang, lengkap, ya. Kemudian dikatakan, ya, ayat 25 ini, ia juga sanggup yang menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara kita. Jadi di dalam kelemahan kekurangan kita tanpa sadar kita berperilaku dosa, ada Tuhan yang selalu ampuni. Ada pujian kan? Tuhan selalu ampuni, dia lupakan yang sudah, dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Ingat, keselamatan yang dia berikan kepada kita sempurna, saudara.
Dan apabila kita berperilaku dosa karena kelemahan kita, bukan kita sengaja, Tuhan membela kita. Kita maju terus. Yudas pasal 1 ayat 24. Kita lihat Yudas pasal yang pertama ayat 24. Ya. Yudas pasal yang pertama ayat 24 berkata apa? Bagi dia, perhatikan, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, ya. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Menjaga apa? Keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Tidak ada satu manusia yang bisa menjaga keselamatan. Ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Seolah-olah keselamatan yang Tuhan beri, kita yang jaga. Bukan. Bukan kita yang jaga. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, cuma Tuhan yang bisa jaga. Perhatikan, saya baca lagi. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Bagi dia, cuma Yesus yang sanggup menjaga keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Kita tidak bisa. Ya. Supaya kita tidak tersandung. Tersandung maksudnya, jangan kita ulang-ulang jatuh ke dalam dosa karena kelemahan kita. Cuman Tuhan yang sanggup menjaga keselamatan kita. Ya. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda, penuh dengan kegembiraan di hadapan kemuliaannya, di hadapan Bapa. Cuman kita yang bisa membuat, cuma Yesus yang bisa membuat kita bisa jumpa dengan Bapa nanti pada waktu dia datang kali yang kedua, saudara. Ya. Kemudian kita melihat 1 Tesalonika 5 ayat 23 sebagai ayat yang terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Allah. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Allah. Ya, saya akan bacakan. Satu Tesalonika 5 ayat yang ke-23 saya akan bacakan sebagai ayat yang terakhir. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah sumber segala damai sejahtera yang telah mengurniakan keselamatan kita. Dia akan menguduskan seluruh hidup kita, baik roh kita, jiwa kita, maupun tubuh kita. Tujuan kita diselamatkan supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, saya baca lagi. Memanggil kamu, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat kepada kedatangannya yang kedua kali. Saudara, kita akan mengalami puncak keselamatan. Tujuan Allah memanggil kita supaya Allah memulihkan kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Ya, Roma 8 ayat 29 dikatakan, di sana kita akan pada hari kedatangan Yesus kali yang kedua, puncak kemuliaan terjadi di sana. Terjadi pembebasan tubuh kita diubahkan. Genaplah seperti yang 1 Tesalonika 5:25 berkata tadi apa? Roh, jiwa kita terpelihara sempurna, menjadi mulia seperti gambar anak Allah, yaitu Yesus. Kita akan menjadi serupa dengan Yesus ketika dia datang kali yang kedua. Di situ hari yang besar, glorification. Kita menjadi mulia sama seperti dia. Seperti ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dia memiliki tubuh kemuliaan tanpa dosa sedikit pun. Saudara, saya percaya kita pasti akan sampai pada hari itu. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akhiri dengan ini di dalam doa. Bapa, terima kasih. Pagi yang indah ini kembali, kami sangat diteguhkan. Ternyata keselamatan yang kami miliki bukan temporer. Tidak bisa hilang. Kenapa? Karena kami percaya Engkau yang menjaga keselamatan kami, bukan kami. Kami mohon ampun kalau kami seringkali melukai Roh Kudus, menyakiti Roh Kudus karena ucapan kami, seolah kami yang menjaga keselamatan kami. Padahal Engkau yang menjaga, memelihara keselamatan kami hingga sempurna hari glorification tiba. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Besok kita akan kembali dengarkan SOS 15 dengan renungan dan topik yang berbeda. Haleluya.